Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita lanjutkan kuliah kita. Judul yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini adalah Cendekiawan Muslim Pionir Robotika. Jadi robotika itu merupakan disiplin ilmu yang menjadi gabungan dari berbagai disiplin keilmuan. Jadi di robotika, kalau robotika modern itu ada elektronika, ada pemrograman komputer, ada mesin atau mekanik. Kemudian di generasi awal robotika, sebelum ada listrik, sebelum ditemukan listrik maupun komputer, robotika juga sudah ada, yaitu dengan menggunakan sistem otomasi berbasis sistem mekanik. Ini di halaman muka ini ada sebuah ilustrasi gambar yang dibuat oleh Abu Ismail Ar-Razaz Al-Jari, hidupnya tahun 1136, meninggal tahun 1206, dalam kitab Al-Jami Bainal Ilmi wal Amal An-Nafi fi Sinat Al-Hiyal, kitab yang membahas tentang robotika. Jadi walaupun ini bentuknya gajah, ini bukan gajah biasa ya. Ini bukan gajah hewan, tapi gajah ini adalah gajah robot. Ini udah pernah disampaikan sebelumnya tentang profil bola bot itu sendiri. Jadi saya mempelajari bidang robotika itu bukan ketika kuliah, ketika S1 atau S2 atau S3, tapi ketika mendirikan lembaga robotika di Bandung tahun 2011. Nah, itu baru resmi berdiri tahun 2012. Didirikan oleh kami selaku dosen dan para mahasiswa bimbingan dari jurusan fisika maupun teknik elektro, dan juga dari jurusan-jurusan yang lain yang ada di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2012. Kita setiap tahun juga menyelenggarakan event rutin namanya Robocom. Menyelenggarakan workshop robotika di sekolah-sekolah, pesantren, madrasah. Kemudian juga menulis berbagai buku terkait dengan robotika, ini yang diterbitkan oleh penerbit Andi dan Gava Media. Kegiatan kita di Bolabot tidak hanya melulu berkutat dengan robotika, tapi kita juga punya silaturahim keluargaan, kegiatan-kegiatan kita, mengisi acara laptop si Unyil, Khalifah, dan seterusnya. Itu beberapa kilas tentang profil Bolabot itu sendiri. Kemudian riset yang pernah disampaikan juga ini dari tahun 2010, memulainya dengan membuat sebuah alat sistem keamanan, kemudian beralih menjadi robotika. Kita memulai belajar robotika itu dari robot analog terlebih dahulu. Setelah kita menguasai robot analog tanpa program, kita lanjutkan dengan sistem mekaniknya dan sistem elektroniknya. Setelah itu baru kita beralih ke sistem digital berbasis microcontroller. Dari sistem microcontroller kita naik lagi ke robotika berbasis mikroprosesor, berbasis kecerdasan buatan, berbasis pengolahan citra digital, berbasis pengolahan suara digital atau speech recognition, machine learning, dan seterusnya. Ini tahun 2012.
Jadi membuat robot itu kalau di Bolabot kita memulainya dari hal yang sederhana, tidak langsung yang canggih. Nah, akhirnya dari pengalaman itulah kita jadikan kurikulum robotika untuk adik-adik siswa di sekolah, baik SD, SMP, SMA, maupun rekan-rekan mahasiswa sekalian. Lahirnya dari sini. Tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu, perlu darah lompat beberapa yang kita kembangkan dari sistem elektroniknya, sistem mekaniknya, mekanik lengan. Kemudian kita tambahkan kecerdasan buatan di situ. Robotnya bisa melihat, bisa mendengar, bisa diperintah. Bahkan robot yang kita buat bisa dikendalikan dengan menggunakan sinyal otak, menggunakan elektroencephalografi. Perkembangan dari yang kita lakukan dari 2010 sampai 2017. ini hidupkan kau rencanamu, sesanya kau ingin wujud yang kau impikan, jalan pintas hanya buat prosesmu kandas. Kerendahan hati telannya, mimpi dalam statik, kejujuran penting tapi hanya. Kemudian kita juga mengembangkan robotika berbasis hardware yang open source. Kemudian di awal 2017 kita mulai mengembangkan robot humanoid pertama, namanya si PEHU, System of Physics, Electronic, Humanoid Robot, and Machine Learning, karena dia menggabungkan berbagai sistem dari elektronika, mekanika, computer vision atau image processing, dan machine learning sampai di tahun 2017. Kemudian ini robot kita humanoid di tahun 2018, namanya ENBot, Electronic Humanoid Robot. Ini yang versi awal paling pertama adalah yang kuning warnanya, namanya si Pehul. Kemudian yang kedua yang hitam warnanya namanya OON. Kemudian yang tengah adalah EN, Electronic Humanoid Robot. Ini pengujian si Pehul tahun 2017, ya 3 tahun yang lalu. Ini semua dikerjakan masih manual. Membuat sistem mekanik ini semuanya masih manual. Kita belum menggunakan 3D printer, belum menggunakan laser cutting. Semuanya dikerjakan secara manual. Menggunakan gergaji manual, baik listrik maupun gerinda. Menggunakan gerinda. Kita belum membuat desain cetaknya. Ini tahun 2017. Dia sudah bisa melihat orang, bisa mengenal wajah manusia. Ini si Teteh A, ini si Bapak B, ini si C, ini si D, dan seterusnya. Nah, robot ini sudah dilengkapi dengan machine learning, bisa membedakan wajah manusia, dan juga bisa membedakan ekspresi wajah manusia. Tentu untuk bisa melihat, robot ini membutuhkan sebuah device yang namanya adalah kamera atau webcam. Dari webcam itu kemudian masuk ke komputer, masuk ke pemrograman computer vision atau image processing secara real time. Nah, dari image processing atau computer vision, kemudian masuk lagi ke bagian program, namanya adalah machine learning, atau kalau bahasa populernya adalah AI, Artificial Intelligence. Jadi dia bisa belajar, bisa kita masukkan database untuk pembelajarannya. Dia bisa membedakan warna, bisa membedakan wajah, bisa membedakan bentuk, bisa membaca, dan seterusnya. Dan robot ini juga dilengkapi dengan speech recognition. Dia bisa mengenali pola suara manusia, walaupun masih sederhana.
Kemudian di tahun 2019 kita buat versi ketiga dari EN. EN salah satu robot humanoid yang kita kembangkan. Nah, kalau yang versi EN ini semuanya sudah full design. Jadi by design. Semuanya sudah kita buat desainnya. Kemudian tinggal dicetak. Ini versi yang menggunakan laser cutting untuk mencetak akriliknya. Ini desain tahun 2019. Desain terbaru kita di Bolabot. Kemampuan dari EN ini sebagaimana si Pehul, dia mempunyai kemampuan sebagaimana yang dimiliki oleh si Pehul ya. Semuanya dia sudah dibuat by design, dengan desain. Di versi ketiga EN ini dia sudah bisa storytelling dan seterusnya. Dia bisa baca Quran dan berbagai kemampuan yang lain yang bisa ditambahkan pada robot humanoid ini. Berbeda dengan si Pehul. Si Pehul itu kita menggunakan sistem mekanik 12 DOF atau 12 servo penggeraknya. Maka EN ini kita buat lebih ringkas, yaitu hanya menggunakan 6 DOF atau menggunakan 6 servo sebagai penggerak kepala robotnya. Dia bisa berekspresi sebagaimana ekspresi manusia dengan jumlah motor servo yang lebih sedikit dibandingkan CPU. CPU sampai 12. Dia bisa tracking, dia bisa mengikuti arah gerak kita, kepala kita. Nah, kita juga pernah dikunjungi oleh acara laptop si Unyil untuk memperkenalkan robot kita, yaitu robot humanoid. Pertama kita buat tuh Pak, disuruh masuk tuh. Ya udah, ayo. Pak Oga. Ini robot Oon namanya, robot yang hitam. Wah, ampun bot, kok robot yang nyamperin pintu ya? Mau cari siapa ya? Pak Oga, gak usah takut Pak. Robotnya baik kok. Coba salaman aja. Emang bisa Den? Ntar Pak Oga dicakar lagi. Enggak kok Pak, aman, tenang Oon aja. ini sudah dapat bergerak secara mobile. Bot, Jadi baik. dia sudah dilengkapi dengan robot arm. Canggih bener ya Den ya. Silahkan masuk. Tuh Pak, disuruh masuk tuh. Ya udah, ayo. Ayo kita Den. Dan roda Wih, sehingga dia bisa cakep ya, Den, bergerak robotnya. secara mobile. Nah, ayo Pak Oga. Unyil kasih lihat nih cara bikin robotnya. Iya Den. Pak Oga butuh buat ngelawan robot beca Pak Oga. Oke Pak, pertama kita buat dulu yuk desain untuk komponen elektroniknya. Nah, komponen-komponen seperti sensor dan otak robot akan kita pasang di papan sirkuit yang sedang kita desain ini. Di bagian ini kita buat rangka robotnya nih. Nah, ini Termasuk yang kita gunakan. peralatan-peralatan yang akan Setelah kita dipasang di buat robot. desain, kita cetak desain tersebut di laser cutting. Fotokopian sekarang cakep-cakep ya Den ya. Ya ampun, ini tuh mesin pemotong laser Pak. Jadinya jangan akrilik Pak. Kemudian untuk rangkanya ya, kita Tuh, harus lihat aja, Pak. Tinggal dilas mengelas deh, ya, untuk sesuai rangkanya. desain. Untuk robot yang berukuran Gerobak besar, robot. Rakit kita rangka. bisa Nggak ada yang salah dengan robotnya. merakit perangkat tersebut Membuat robotnya menggunakan bergerak. Ayo, las. seperti kaki Ah, pasang ya. ngomong kayak yang Sekarang kita rekam dulu nih suara kita. Ini Pak, sosial ini bisa ini kan Wih, bener-bener canggih nih robot ya Den ya. objek terdeteksi oleh webcam.
Citra digital yang tertangkap akan masuk ke mikroprosesor mengenali objek berupa wajah manusia. Pak, persis banget. Juga loh, ada tuh, lihat, bisa dikendalikan pakai smartphone juga kan. Nah, gimana? Atau nanti kita bisa ikutan bikin nih. Itu tuh, hati-hati Den. Beberapa kegiatan yang kita lakukan di Bolabot, ya fokus yang kita lakukan di Bolabot adalah untuk mengedukasi masyarakat di bidang robotika. Kemudian di tahun 2018 kita mulai mempelajari sejarah sains dan teknologi, termasuk di dalamnya adalah sejarah teknologi robotika. Nah, ketika berbicara tentang sejarah robotika, maka tidak terlepas dari ilmuwan muslim terbesar pada zamannya, yaitu Abul Is Ibn Ismail Al-Rojaz Al-Jajari, hidup tahun 1136, meninggal tahun 1206 Masehi. Al-Jajari ini hidup di kota Diyarbakir pada dinasti Artukid di sekitar Turki Tenggara. Ini karya yang sudah kita terjemahkan dari kitab Al-Jami Bainal Ilmi Wal Amal An-Nafi fi Sina'at Al-Hiyal. Isinya adalah membahas tentang robotikanya karya Al-Jajari. Jadi yang membukukan dan membuat robot secara lengkap pertama kali adalah Al-Jajari, seorang muslim. Ini jilid keduanya yang bahas tentang robot. Ini jilid pertama tentang mesin pompa air. Kemudian yang jilid kedua ini bahas full tentang robotika. Robotikanya adalah robot humanoid. Jadi yang dibuat oleh Al-Jajari rahimahullah adalah robot humanoid. Robot yang sangat canggih sekali. Ini inspirasi untuk kami di Bolabot. Perkembangan robotika dari mulai kalau kita bicarakan tentang robot, maka robot itu sangat identik sekali dengan negara Jepang. Tapi dunia Islam lebih dahulu ya dibandingkan dengan Jepang. Al-Jajari itu tahun 1136, meninggalnya tahun 1206. Sedangkan Jepang itu baru mengembangkan robotika di abad ke-17-18. Ini robot Asimo yang dikembangkan oleh Jepang. Robot paling canggihnya Jepang. Famous humanoid robot, Asimo. Asimo has been designed to Untuk interact membuat with robot humans. Asimo So, ini, if you reach Jepang out your hand, membutuhkan it waktu will shake sampai it. belasan Sensors in its palm tahun. detect your touch, while cameras in Sampai its head belasan track tahun. your movements. Ya tidak Asimo's stabilization technology tidak mudah enables it to react untuk if you upset its membangun balance. penelitian di bidang Moving backwards robotika, means shaking if khususnya you robot push it, or stepping in humanoid. if you pull it Perlu towards you. kerja keras banyak ilmuwan This dan latest para version of Asimo is the product of almost 3 insinyur untuk decades of membangun development. robot It all Asimo started tersebut. back in 1986 when Jepang on-the-board memulai robot penelitian took robot form, humanoid albeit tahun very slowly 86 and clumsily. dan In baru 1988, it disempurnakan was developed to tahun walk more like a 2000. human being. And in Jadi 1993, a perlu torso waktu was added. sangat lama By sekali 1996, Honda's robot had become intimidatingly untuk large. bisa So in 1997, it was shrunk to a mempelajari less bidang size, robotika, khususnya thankfully, robot before being humanoid. made autonomous. In 2000, Honda unveiled Asimo, which stands for Advanced Step in Innovative Mobility, mobile enough to exercise woods versus human pilot. Dan robot Asimo ini adalah robot yang paling canggih yang dimiliki oleh Jepang, yang dibuat oleh perusahaan terbesar Jepang, yaitu Honda. Kalau kita melihat Honda, Honda itu adalah perusahaan Jepang yang memproduksi otomotif bidangnya, bukan memproduksi robot. Tetapi Honda menggunakan robot humanoid yang mereka kembangkan sebagai ikon. Ikon atas apa? Atas ketinggian teknologi yang dimiliki oleh Honda. Dan akhirnya menjadi kebanggaan dari bangsa Jepang. Ini butuh waktu sampai belasan tahun untuk bisa membangun robot humanoid Asimo di Jepang. Nah, bagaimana mereka bisa mengembangkan robot yang begitu canggih di Jepang?
Maka pertanyaan itu terjawab melalui sejarah bangsa Jepang. Sejarah Jepang mengenal robot itu jauh di abad 17, 18 dengan istilah yang dikenal dengan istilah karakuri. Ini robot tradisional yang dimiliki oleh Jepang. Namanya adalah robot karakuri. Jadi sebelum ada listrik, sebelum ada komputer, Jepang sudah mengembangkan robotika juga, yaitu robot karakuri namanya. Ada beberapa jenis robot karakuri. Yang pertama adalah dashi karakuri. Ini robot digunakan pada festival keagamaan. Ada jasiki karakuri. Ini untuk entertain di kerajaan atau di kekaisaran Jepang. Kemudian ada shibai karakuri atau butai karakuri. Ini untuk masyarakat umum, pertunjukan robot karakuri untuk masyarakat umum di Jepang pada abad 17-18. Nah, beberapa ilmuwan Jepang paling awal yang mengembangkan bidang robotika karakuri ini, yang pertama adalah Hosokawa Hanzo Yorinao. Beliau menulis sebuah kitab di bidang robotika di Jepang yang pertama, yaitu Karakuri Zui namanya, pada tahun 1769. Dan juga terlibat dalam informasi astronomi di Jepang. Kemudian yang kedua adalah Tanaka Hisashige, ini dari Kurume. Tanaka Hisashige ini kalau kita kenal sekarang ada perusahaan Jepang namanya Toshiba. Nah, maka Tanaka Hisashige ini adalah pendiri dari Toshiba. Pendirinya Toshiba itu adalah pembuat robot tradisional Jepang. Nah, yang dibuat oleh Tanaka Hisashige ini luar biasa. Namanya Yumihiki Koji atau robot pemanah. Dan beliau juga pembuat jam di Jepang. Kemudian ada Ohno Benikichi. Ini mengenai mekanika karakuri penelitiannya. Dan dia juga adalah seorang ahli dalam kedokteran. Kemudian yang keempat, ini keluarga. Sampai 9 generasi, yaitu keluarga besar Tamaya Sobei. Dari Tamaya Sobei pertama sampai Tamaya Sobei ke-9 sekarang. Semuanya adalah seorang insinyur di bidang robot karakuri di Jepang. Ini dashi karakuri. Ini dalam festival keagamaan Inuyama Matsuri acara. Ada Ito karakuri. Ini robot yang bisa bergelantung secara otomatis, namanya Ayawatari. Bisa dilihat. Dia bisa berpindah dari satu dahan ke dahan yang lain. Robotnya adalah full mekanik. Dia bisa berpindah. Ya, sangat luar biasa sekali. Ya, bisa main tanpa terjatuh. Kemudian ada Toritsu Nukane Taiko Tataki, ini robot penabuh drum. Kemudian ada robot yang bisa berjalan di atas tangga. Kemudian ada tipe yang lain, yaitu Jasiki Karakuri. Kalau tadi Dashi Karakuri, ini Jasiki Karakuri. Untuk hiburan di keluarga kerajaan atau bangsawan kekaisaran di Jepang. Yang pertama adalah Chahakobi Ningyo. Ini adalah robot yang bisa memberikan teh kepada tamu. Jadi ketika ada yang bertamu, maka yang melayani tamu itu memberikan tehnya adalah robot karakuri ini, Chahakobi Ningyo.
Ini tersimpan di British Museum di London, di Inggris. Ini rekonstruksi Jacobi Ningyo yang dibuat oleh Tamaya Sobe ke-9. Jadi ketika diberikan gelas yang berisi teh, robot ini akan bergerak maju ke depan. Bergerak lurus maju ke depan. Ketika teh itu diambil gelasnya, maka dia akan diam. Nah, kemudian ketika gelas kosong dikembalikan pada nampannya, dia akan bergerak berbelok dan kembali ke tempatnya semula. Nah, dia akan berbelok. Kemudian ini adalah isi dari robot Jacobi Ningyo. Isinya adalah sistem yang dinamakan camshaft. Sistem camshaft penggeraknya. Dia menggunakan sejenis pemutarnya menggunakan sejenis karet yang dipilin ya, yang diputar. Untuk penggeraknya menggunakan sistem camshaft. Nah, sistem camshaft ini yang digunakan pada robot Karakuri di Jepang ini pertama kali dibuat oleh Ibnu Ismail Ar-Rozaz Al-Jajari. Jadi yang dikembangkan oleh Jepang, basicnya tetap dari robot yang dibuat oleh Al-Jajari. Ini robot yang paling canggih di masanya, yang dibuat oleh Tamaya Sobe ke-9 rekonstruksinya. Ini manuskrip kitab yang menggambarkan mekanisme dari robot Jacobi Ningyo tadi. Nah, kitab ini judulnya adalah Karakuri Zui, ditulis tahun 1796 oleh Hosokawa Hanzo Yorinao namanya. Kemudian ini ada robot yang bisa memanah, namanya adalah Yumihiki Doji. Ini karya pendiri Toshiba, yaitu Tanaka Hisashige. Tanaka Hisashige hidup tahun 1799, meninggal tahun 1881. Dan merupakan pendiri dari Toshiba di Jepang. Robot ini bisa mempunyai ekspresi ketika memanah. Ini kelebihannya. Dia selain bisa memanah, bisa ngambil busur pada tempatnya, bisa mengenai sasaran atau targetnya, dan dia juga dibuat dengan ekspresi seperti orang ketika memanah. Ekspresinya luar biasa. Video dari Yumihiki Doji, karya Tanaka Hisashige, pendiri Toshiba. Jadi pendiri Toshiba itu dulu adalah seorang pembuat robot Karakuri sebelum mendirikan Toshiba. Dia bisa mengambil anak busur panah, kemudian meletakkan pada dan sesuai dengan target sasarannya. Ekspresinya pun dibuat semirip mungkin dengan gambaran manusia ketika memanah. Luar biasa nih. Ini karya dari Tanaka Hisashige. Ini sistem di dalamnya. Nah, sekali lagi di sini disampaikan sistem penggerak utama dari Karakuri Ningyo atau sistem Karakuri, robot tradisional Jepang, adalah sistem camshaft.
sistem camshaft. Sistem camshaft ini pertama kali dibuat oleh Al-Jazari. Kemudian menyebar di Eropa dan akhirnya sampai di Jepang dikembangkan dalam robot tradisionalnya, yaitu robot karakuri. Nanti akan dijelaskan apa itu camshaft. Ini juga karakuri yang lain, namanya Mojikaki Ningyo. Ini juga karya dari pendiri Toshiba, Tanaka Hisashige. Robot ini atau karakuri ini bisa menulis huruf tertentu. Sistemnya pun sama, yaitu menggunakan sistem camshaft. Hanya berbedanya, kalau Al-Jazari camshaftnya digerakkan oleh tenaga air, hidrolik. Kalau karya Jepang, robot karakuri Jepang ini, sistemnya adalah menggunakan sistem pegas atau bahan sejenis pegas yang dililit putar. Ini ilustrasinya. Robot ini bisa menulis kata tertentu secara otomatis tanpa ada listrik, tanpa ada program komputer, tanpa ada microcontroller ataupun microprosesor. Semuanya full sistem mekanik. 田中久重の話をさせていただきますと、1799年ですね、現在の通り町10丁目に生まれた。 Ini adalah manuskripnya yang menjelaskan tentang karakuri Mojikaki Ningyo. Dalam kitab, nama kitabnya adalah Karakuri Kinmou Kagamigusa, karya Kanchusen Tagaya. Ini tahun 1730, di abad 17-18. Kemudian ada tipe yang lain dari karakuri, yaitu Dangeiri Ningyo. Dia bisa turun dari tangga secara otomatis juga ya. Memanfaatkan konsep pusat massa atau pusat gravitasi dari benda tersebut. Nah, ini juga ada di dalam manuskrip atau kitab Karakuri Kinmou Kagamigusa tahun 1730 karya Kanchusen Tagaya. Robot Dangeiri Ningyo namanya. Kemudian dalam kitab yang lain, yaitu Karakuri Zui, karya Hosokawa Hanzo Yorinao, juga menjelaskan tentang salah satu konsep robot atau Karakuri Dangeiri Ningyo. Kemudian ada lagi, kalau tadi sistem gerak, maka robot ini adalah robot yang bisa bermain musik. Jadi bisa menabuh drum dan juga bisa meniup seruling atau peluit yang ada di mulutnya itu. Namanya adalah Koteki Zidou. Ini tersimpan di Museum Ohno, Kanazawa. Ini juga ada di dalam kitab Karakuri Zui, karya Hosokawa Hanzo Yorinao, tahun 1796. Kemudian ada, ya, kalau yang tadi bisa menulisnya, Mojikaki Ningyo-nya hanya menggunakan tangan saja, maka robot ini bisa menulis menggunakan tangannya dan juga mulutnya. Anjo namanya, Anjo Mojikaki Ningyo. Ini juga ada kitabnya dalam karyanya Nishimura Omocho. Ini Mojikaki, Anjo Mojikaki Ningyo nama robotnya. Nah, jadi kenapa Jepang sekarang bisa maju dalam bidang robotiknya? Karena mereka mengenal sejarah bangsanya. Mengenal sejarah bangsanya. Di abad 17-18, sebelum ada listrik, sebelum ada komputer, Jepang sudah bisa membuat robot. Di abad 17-18. Robot yang dibuat oleh Jepang tersebut namanya adalah karakuri. Konsep utamanya atau konsep dasar dari karakuri itu adalah menggunakan konsep camshaft yang penggeraknya menggunakan sejenis bahan karet yang dipilin atau dililit. Nah, sedangkan camshaftnya Al-Jazari menggunakan konsep hidrolik, didorong oleh air. Ini perbedaannya hanya pada sumber energinya.
Kalau Raja Jari menggunakan tenaga air. Kalau robot Jepang itu menggunakan konsep pegas yang dililit. Tapi konsepnya sama, yaitu camshaft. Begitu juga dengan perkembangan robot di Eropa sebelum ditemukannya listrik. Di Eropa, robotika itu lahir di Prancis. Sebelum Amerika atau Jerman mengembangkan robotika, Prancis sudah lebih dulu. Nah, sebelum Prancis, Italia lebih dulu. Ini karya robot dari Italia, yaitu Leonardo da Vinci. Hidupnya tahun 1452, meninggal tahun 1519. Ini robot mobile pertama yang dibuat oleh Leonardo da Vinci. Sistemnya menggunakan sistem lilitan pegas yang diputar. Ini manuskripnya, Codex Atlanticus. Jadi kalau ada Da Vinci Code, ya, inilah Da Vinci Code. Da Vinci Code yang benar, yaitu berisi tentang karya dari Leonardo da Vinci. Ini disimpan di Milan, Italia. Da Vinci Code berisi robot. Konsep robotnya Leonardo da Vinci. Ini juga konsep robotnya Leonardo da Vinci. Kemudian di Prancis, Leonardo da Vinci itu hidupnya di Italia. Kemudian di Prancis ada Jacques Vaucanson namanya, yang menyusun 3 buah robot. Yang pertama adalah robot berbentuk bebek, digesting duck namanya. Kemudian ada tamborin, robot tamborin. Kemudian ada robot peniup seruling. Nah, robot digesting duck ini dia robotnya bisa memakan biji-bijian, kemudian mengeluarkan melalui anusnya seperti kotoran bebek. Jadi diolah di perutnya, kemudian menghasilkan kotoran ya, seperti bebek beneran. Ya padahal ada sistem yang terpisah di dalamnya. Robotnya populer sekali, namanya digesting duck. Robot yang bisa memakan dan melakukan pencernaan. Ini robot yang dibuat oleh Jacques Vaucanson. Ini sistem robot yang peniup seruling dari Jacques Vaucanson. Jadi meniup serulingnya itu benar-benar meniup seruling. Ini sistem mekaniknya luar biasa. Jacques Vaucanson hidup tahun 1709, meninggal tahun 1782. Jadi abad ke-17-18 juga. Ini gambaran digesting duck. Kemudian pelanjutnya adalah Pierre Jacques Droz. Ini juga membuat 3 jenis robot. Yang pertama adalah robot pelukis, penggambar. Kemudian ada robot penulis. Kemudian ada robot pemain musik. Ini yang dibuat oleh Jacques Droz. Nah, sekarang masih ada di museum di Switzerland. Ini robot yang bisa menulis, luar biasa. Tuh writers. Matanya bisa bergerak, lengannya bisa mengangkat ke tinta, kemudian menulis tulisan tertentu. Dalam bahasa Perancis ya, tentunya. C'est une création de Jean-Frédéric 1962 et Jacques Droz. Kemudian ada robot yang bisa bermain musik, musician, bisa bermain piano. Kemudian ada robot yang bisa menggambar. Kalau tadi menulis, ini menggambar bentuk tertentu. Ini robot yang bisa menulis, the writers. Ini terdiri dari 6.000 komponen untuk menyusun robot ini. Kemudian ada robot pelukis, ini hasil dari karya lukis dari robot tersebut.
Kemudian ada murid dari Jacques Ross, yaitu Henry Maillard, hidup tahun 1745, meninggal tahun 1830. Nah, murid dari Jacques Ross ini juga sama, bisa membuat robot yang dapat melukis dan menulis sekaligus. Jadi dia bisa menulis sekaligus melukis. Luar biasa sekali. Robot ini sudah ada filmnya, yaitu film Hugo, film anak-anak. Ya, robot Hugo itu terinspirasi dari robot karya Henry Maillard. Dia bisa menggambar, luar biasa sekali. Ini karya tulisnya yang dibuat oleh robot karya Henry Maillard. Ini karya lukisnya, luar biasa, rumit sekali. Kemudian bagaimana dengan kontribusi ilmuwan Islam? Tadi di awal sudah dijelaskan. Konsep robot yang dibuat oleh Jepang maupun Eropa itu berbasis sistem Kemsaf. Ini kita mulai dari Rasulullah SAW sebagai pembawa peradaban baru di negeri yang jahiliyah, kemudian menjadi negeri yang terang benderang dengan pusat keilmuannya berpusat di Bait Al-Hikmah di Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah. Ini gambaran negeri Baghdad, negeri 1001 malam, bukan hanya dalam dongeng, tapi dalam dunia nyata pun ada kegiatan dalam Bait Al-Hikmah. Kemudian di Bait Al-Hikmah ini ada 3 orang bersaudara, namanya adalah Muhammad, Ahmad, dan Hasan, Ibnu Musa, Ibnu Sakir. Nah, mereka ini adalah engineer-nya atau insinyurnya dinasti Abbasiyah yang bekerja pada laboratorium besar namanya Bait Al-Hikmah. Mereka bertiga menyusun kitab namanya Kitab Al-Hiyal atau kitab teknik pertama di dunia Islam, bidang teknik. Nih, sekarang tersimpan di beberapa museum di Eropa kitabnya. Ada di Vatikan, ada di Jerman, ada di Inggris. Ini ada juga di Turki. Kalau di dunia Islam hanya di Turki saja. Sisanya ada di negeri Eropa semua kitabnya. Kemudian ini versi terjemah dalam bahasa Inggrisnya. Kalian bisa searching The Book of Ingenious Devices, karya Banu Musa Ibnu Sakir. Ini kitab teknik pertama di dalam peradaban Islam. Kemudian di abad 12 ada Ridwan Al-Sa'ati. Ridwan Al-Sa'ati ini pembuat jam. Nah, jadi pembuat jam pertama di dunia Islam. Jamnya ditempatkan di Masjid Umayyah di Damaskus, Suriah. Kemudian Ridwan Al-Sa'ati ini menyusun kitab namanya Kitab Ilm Al-Sa'at wal Amal Biha. Nah, kitab yang membahas tentang pembuatan jam hidrolik. Ini kitabnya sekarang tersimpan di Jerman, di Turki. Kemudian ini adalah manuskripnya dari museum di Turki, Koprulu Library, Istanbul, Turki. Kemudian ini adalah rekonstruksi yang dibuat oleh Profesor Fuad Seskin di Jerman, merekonstruksi robot dari Ridwan Al-Sa'ati. Kemudian kalau di Al-Andalusia ada seorang insinyur besar namanya adalah Ibnu Khalaf Al-Muradi, yang abad ke-11. Menyusun kitab namanya Kitab Al-Asrar fi Nataiz Al-Afkar. Isinya luar biasa di bidang teknik, membuat jam, membuat senjata, membuat robot, dan berbagai peralatan mekanik lainnya. Saat ini hanya ada satu manuskripnya tersimpan di Biblioteca Medicae Laurentiana, Florence di Italia. Ya, hanya ada di Italia kitabnya. Kitab dari Ibnu Khalaf Al-Muradi. Ini karyanya yang sudah direkonstruksi. Ini juga manuskrip dari karya Al-Muradi. Oh, kita kenal kalau di pabrik-pabrik atau di
pengangkut-pengangkut di gedung-gedung tinggi ini, ada alat pengangkut namanya multiple sensor lift. Nah, maka multiple sensor lift ini pertama kali dibangun oleh Ibnu Khalaf Al-Muradi di Al-Andalusia. Kemudian dunia Islam juga mengenal Hasan Ar-Ramah Najm Al-Din Al-Ahdab. Ini yang menyusun kitab di bidang teknologi roket, kitab Al-Furusiyah wa Al-Manasib Al-Harbiyah. Ini kitabnya membahas tentang roket. Roket dunia Islam juga yang paling awal mengembangkan sistem roket. Manuskripnya tersimpan di Prancis, di Bibliothèque Nationale de France, Paris, Prancis. Kemudian ini rekonstruksinya ada di museum di Amerika, Smithsonian National Air and Space Museum. Kemudian ada Aran Bugha Az-Zarqdas, ini abad ke-14, juga sama menyusun teknologi persenjataan dunia Islam, yaitu roket. Nah, kemudian ini yang paling besar di bidang robotika. Badi al-Jaman Abu Al-Is Ibnu Ismail Ar-Razaz Al-Jajari rahimahullah. Hidup tahun 1136, meninggal tahun 1206, yang menemukan konsep pertama robotika di dunia. Beliau hidup di masa dinasti Artukid di Turki. Wilayah Turki sekarang. Pada masa Nasir al-Din Mahmud Ibnu Muhammad. Ini pemimpinnya pada saat itu. Kemudian idola dari beliau, dari Al-Jajari ini adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, tokoh idolanya. Nah, Al-Jajari ini menyusun hanya satu kitab. Kalau ilmuwan Islam yang lain itu menyusun sampai ratusan kitab. Tapi Al-Jajari ini, beliau adalah insinyur, hanya menulis satu kitab. Tapi walaupun hanya satu kitabnya, tapi kitab ini isinya sangat luar biasa karena merangkum pekerjaan beliau selama 30 tahun menjadi insinyur di Kesultanan Artukid di Turki. Kitabnya namanya adalah Kitab Al-Jami Bainal Ilmi wal Amal An-Nafi fi Sin'at Al-Hiyal. Ini cover dari kitabnya. Kemudian saat ini terdapat beberapa salinan manuskrip dari kitab Al-Jajari di Eropa dan di Turki. Posisinya ada di Jerman, ada di London, ada di Belanda di Leiden, ada di Dublin, ada di Paris, Prancis, dan beberapa di Istanbul, Turki. Ini karya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Donald Rutledge Hill tahun 1974. Kemudian yang sebelah kanan ini versi tahqiq dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Ahmad Y. Al-Hasan tahun 1979. Jadi versi modernnya. Kemudian ini yang kita susun di Bolabot. Ini jilid 1 yang bahas tentang kategori 5, berisi tentang pembuatan mesin pompa dari Al-Jajari. Kemudian kita juga menyusun kategori 1 sampai kategori 3 dari kitabnya yang berisi tentang humanoid robot yang terdapat pada kitabnya Al-Jajari. Ya, konsep robot humanoid dari Al-Jajari. Isi dari kitab karya Al-Jajari ini terdiri dari 10 tipe jam. 6 jamnya adalah jam hidrolik, kemudian 4 jam yang lainnya adalah jam menggunakan tenaga lilin. Kemudian ada 10 tipe robot penuang air, ada 10 tipe robot yang menuangkan air untuk wudhu dan keperluan pengukuran darah dalam proses bekam. Kemudian ada 10 tipe air mancur dan alat musik otomatis, ada 5 tipe mesin pompa air, dan ada 5 tipe mesin lainnya. Ada kunci bersandi, ada protaktor untuk mengukur ketinggian dan seterusnya. Ini karya Al-Jajari kategori pertama yaitu tentang pembuatan jam, tenaga air, dan tenaga lilin.
Ini jam beker. Dia bisa menunjukkan waktu dan bisa dibawa-bawa kemana-mana oleh sultan pada saat itu. Jadi fungsinya adalah sebagai jam portable pertama. Ini bisa dibawa-bawa karena ukurannya tidak terlalu besar. Ini gambaran tentang jam beker yang dibuat oleh Al-Jazari. Hicri 600, miladi 1200 yılları Jam hidrolik. Dia bisa bergerak, robot yang ada di atasnya berputar. Kemudian menunjukkan waktu-waktu tertentu. Katip, güneşin su saatini aldıkça dönen saatlerin işaretlerli su bu sayede Di dalamnya sebenarnya adalah ada konsep air yang turun melalui lubang selah, kemudian menarik katrol. Nah, katrol ini yang nanti akan memutar robot yang ada di atasnya. Ini konsep fisika mekanika. Ini analisis matematikanya, analisis fisikanya yang kami buat di Bolabot. Kemudian ada jam kastil. Kalau jam ini ada robot humanoidnya bisa bermain musik pada jam-jam tertentu. Ilustrasi di dalamnya. Jadi penunjuk waktunya setiap jam nanti akan ada yang terbuka pintunya. Kemudian ada pemain musik yang akan aktif pada jam-jam tertentu. Khususnya untuk menunjukkan waktu sholat. Ini setiap jam dia akan terbuka untuk menunjukkan jam. Kemudian setiap jam juga nanti burung ini akan mengeluarkan bola dari paruhnya setiap jam sekali. Dan robot pemain musik nanti akan aktif pada jam-jam tertentu. Robot musisi. Nah, pada saat Al-Jazari menyusun robot musisi ini, nah ini untuk pertama kalinya konsep camshaft digunakan. Yang kemudian nanti akan digunakan juga oleh robot di Eropa dan robot di Jepang dalam pembuatan robot mekaniknya. Ini sistem camshaft. Sistem camshaft itu seperti ini. Ini ada poros, kemudian di sini ada pasak tertentu yang menggerakkan lengan robot tertentu. Kemudian di sini pasaknya itu beda-beda. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Ini menentukan beat dari pukulan robot pemain musik ini. Jadi sistem camshaft pertama kali dibuat oleh Al-Jazari. Kemudian konsep camshaft ini berkembang di Eropa dan di Jepang, tentu dengan penggerak yang berbeda. Kalau Al-Jazari, pemutar poros ini menggunakan kincir, namanya scoop wheel, diputar oleh aliran air yang memutar kincir air. Nah, sedangkan robotika di Eropa dan di Jepang itu menggunakan sistem sejenis karet yang terlilit, lilitan, yang diputar. Tapi konsepnya hampir sama, yaitu menggunakan sistem camshaft. Kemudian ada robot yang terkenal yaitu jam gajah. Ini di dalamnya terdiri dari banyak sekali robot. Yang paling atas ada robot berbentuk burung, dia bisa berputar. Kemudian yang bawahnya yang paling atas ini robot sultan, menggambarkan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian di yang paling tengah ini ada robot penulis, dia akan berputar menunjukkan waktu satuan menit. Kemudian yang depan ini robot pawang gajah, dia setiap setengah jam sekali dia akan memukul atau membunyikan simbal. Ini sudah ada rekonstruksinya di Uni Emirat Arab di Dubai. Ini gambaran dari konsep jam gajah yang dibuat oleh Al-Jazari. Jadi yang paling atas ada robot juga, kemudian tengah juga ada robot untuk menunjukkan waktu-waktu
tertentu. The movements of the clock are regulated by a most Kalau yang tengah ini wonderful menunjukkan mechanism satuan that menit. sits in a tank inside the Nah, elephant's ini body. konsep A penggerak perforated utamanya, yaitu floating konsep bowl. fluida. Ini ada sebuah pelampung, nama pelampungnya adalah tarjahar, ada lubang di There is dalam a pelampung small ini. hole in the floating bowl Maka that regulates the ketika speed. air memenuhi pelampung ini lewat celah yang ada di bawahnya ini, dia akan tenggelam. Nah, ketika dia tenggelam, dia akan menarik rangkaian-rangkaian komponen-komponen yang ada di atasnya. Sehingga rangkaian atau komponen yang ada di atasnya tersebut, komponen mekanik tersebut, dia akan aktif untuk waktu-waktu tertentu. Inside the cupola at the top, Penggeraknya di atas, bagian atas ini ada bola. so that a stopper is lifted to allow one Bola ini nanti akan menggerakkan robot burung yang ada di atasnya. Robot nanti akan mengalir masuk ke salah satu saluran yang kemudian keluar dari paruh burung, as the serpent masuk ke rotating around its pivot, kepala naga ini, ball tugs a rope kemudian masuk ke vas. to the surface. Dari vas ini nanti akan menggerakkan The ball drops again into a vase robot that pawang triggers the gajah. buzzer. Jadi akan bergerak robot pawang gajahnya sambil Which berbunyi sounds the half hour. setiap setengah jam sekali. With subtle adjustments Nah, to the second sepanjang setengah jam itu, robot yang di tengah ini dia akan terus bergerak, menunjukkan satuan menit. Kemudian gerakan dari naga ini kembali ke posisinya yang semula, akan ikut menarik pelampung yang ada di dalam perut gajah kembali ke posisi awal di permukaan air, jadi naik lagi. Kemudian nanti tenggelam lagi dan seterusnya, sehingga jam gajah ini bergerak secara otomatis dan termasuk mesin pertama otomatik yang dibuat pada periode Islam. Kemudian ada jam juga yang dikendalikan menggunakan lilin, candle clock. Ini juga dibuat oleh Al-Jijari, ada 4 jenis robot berbasis lilin. Dan yang paling penting adalah di sini konsep Al-Jijari mengenai robot humanoidnya, ya, sistem katrol ini. Kemudian ada lengan robot. Kalau di bola bot kita terinspirasi dari berwarna lengan ini. robot Al-Jijari ini untuk Sebelumnya kita coba untuk membuat robot arm. Ini robot arm ini kita lengkapi dengan kamera, bisa melihat. Nah, dari kamera itu, kemudian robot lengan itu akan mengambil objek yang terlihat. Jadi kita juga terinspirasi dari Al-Jijari dalam pengembangan robot mekanik yang dikembangkan di bola bot. Ini juga robot humanoid karya Al-Jijari juga, ini banyak sekali robotnya dalam satu sistem. Ada robot yang bisa menuangkan air, ada robot yang bisa bermain musik, ada robot yang bisa menari, kemudian yang paling atas di sini ada robot yang tersembunyi dalam sebuah ruangan. Dia akan memberitahukan kepada tamu ketika acara sudah berakhir. Kemudian yang di atas di sini ada robot penunggang kuda, dia akan berputar menunjuk pada tamu yang akan diberikan hadiah tertentu. Kemudian ini robot pemain musik. Ini semuanya robot humanoid. Dia bisa bermain kecapi, ada yang menabuh drum, ada yang meniup seruling. Nah, yang bawahnya ini adalah sistem camshaft yang tadi disebut. Dan sistem camshaft Al-Jijari di sini digerakkan menggunakan kincir air. Jadi, tenaganya hidrolik. Menggerakkan poros, pada poros ini dipasang pasak. Pasak ini nanti akan mengenai bagian penggerak dari robot humanoid yang ada di atasnya. Ini juga konsep robot Al-Jijari, ini robot humanoid. Ini robot humanoid yang bisa menuangkan air minum untuk para tamu. Ini robot untuk hiasan saja. Robot yang sebelah kiri itu saling menuangkan air. Nah, jadi satunya menuangkan air untuk rekan satunya pun akan menuangkan air pada robot yang di sampingnya. Untuk periode waktu tertentu, saling bergantian, kemudian nanti airnya akan
menyentuh ke bibir dari robot ini. Begitu seterusnya. Kemudian ada robot juga yang tersembunyi di dalam sebuah ruangan. Robot ini akan pada waktu-waktu tertentu akan membuka pintu dan memberikan Sultan air yang ada di dalam gelas yang dipegang oleh. Ini robot yang berfungsi untuk wudhu otomatis. Jadi kalau sekarang wudhu otomatisnya sangat sederhana, maka dulu wudhu otomatis itu sangat luar biasa sekali. Sangat canggih. Jadi pada waktu-waktu tertentu, pelayan istana akan membawa robot ini ke depan Sultan. Kemudian Sultan akan dibantu melakukan wudhu, ritual wudhunya menggunakan robot ini. Setelah selesai wudhu, maka lengan robotnya akan memberikan lap dan kaca untuk Sultan. Kemudian ada robot juga, ini sama dengan yang tadi, robot bantu wudhu untuk Sultan. Tapi di sini adalah selain berwudhu juga memberikan, ada satu robot yang memberikan sabun. Kemudian robot yang lainnya setelah Sultan mengembalikan sabunnya, akan ada robot yang lain yang memberikan lap. Jadi bisa berwudu, mencuci tangan, dan membersihkan tangan melalui lap yang diberikan oleh robot tersebut. Ini juga versi terakhir dari robot wudu otomatis yang dibuat Al-Jazari untuk Sultan. Kemudian ini adalah robot yang bisa menunjukkan kualitas darah. Ya, ukurannya kecil, ini ukurannya sangat kecil. Ini alat ini adalah alat untuk mengukur kualitas dari darah bekam. Kemudian Al-Jazari juga membangun robot yang digunakan untuk sistem irigasi, yaitu pompa air. Nah, di dalam konsep pompa air Al-Jazari ini lahirlah yang namanya sistem engkol. Ini sistem engkol Al-Jazari yang mengubah gerak rotasi menjadi translasi. Kalau di dunia modern terjadi sebaliknya, yaitu translasi berubah menjadi rotasi. Ada pada semua sistem kendaraan bermotor. Ini gambaran dari mesin pompa karya Al-Jazari. Kita buat rekonstruksinya dalam 3D di bola bot. Ini tipe yang pertama, penggeraknya masih menggunakan hewan. Kemudian ini versi terbarunya, kalau tadi hanya menggunakan satu pemindah air, maka ini menggunakan 4 sistem pemindah air. Kemudian tipe yang ketiga dari karya Al-Jazari mengenai mesin pompa. Nah, ini sebenarnya hanya hiasan saja. Kuda di sini adalah kuda hiasan, jadi tidak digerakkan oleh kuda, tapi digerakkan oleh aliran air yang ada di bawahnya. Jadi sistemnya otomatis, free energi, tanpa menggunakan tenaga hewan. Hewan yang ada di sini hanya untuk hiasan, supaya masyarakat pada saat itu tidak khawatir atau menganggap bahwa itu adalah sihir. Jadi dipasang kuda di situ hanya sebagai hiasan. Sebenarnya di dalamnya ada kincir air besar yang digerakkan oleh aliran air sungai. Kemudian yang paling luar biasa adalah sistem ini yang keempat. Ini sistem engkol pertama juga. Mengubah gerak rotasi menjadi translasi.
sistem ini digunakan hingga kini sampai sekarang. Ini mesin kelimanya, double acting reciprocating pump karya Al-Jazari. Di sini ada piston, 2 buah piston yang digerakkan oleh gerak rotasi dari sebuah roda gigi. Giginya sendiri digerakkan oleh kincir air. Jadi tanpa ada hewan atau apapun, dia bisa bersifat free energi dari aliran arus air menggerakkan kincir kemudian menggerakkan sebuah roda gigi itu akhirnya menggerakkan piston yang akhirnya menaikkan air dari dataran tinggi rendah ke dataran yang lebih tinggi. Ini konsep matematiknya, mengubah rotasi menjadi gerak translasi. Kalau dalam bahasa teknik disebutnya crankshaft. Kalau tadi robotika disebutnya camshaft, maka sistem piston ini, roda dan piston ini disebutnya crankshaft atau sistem engkol. Matematiknya. Nah, saat ini sistem crankshaft itu digunakan dalam semua jenis kendaraan bermotor. Termasuk motor yang kita gunakan, mobil, pesawat. Semua kendaraan yang menggunakan mesin pasti menggunakan sistem engkol. Dan yang menggunakan sistem engkol pertama kali adalah Al-Jazari. Jadi luar biasa sekali karya Al-Jazari ini. Bahkan kita pun menggunakan karyanya hingga hari ini. Bukan hanya di bidang robotika, tapi juga di kendaraan yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian ada penerus dari Al-Jazari. Penerus Al-Jazari hanya satu yang dikenal, yaitu Taqi al-Din Muhammad ibnu Ma'ruf As-Sami As-Sa'adi. Beliau menyusun kitab At-Turuq As-Sunniyah fi Al-Alat Ar-Ruhaniyah dan kitab Al-Kawakib Al-Duriyah fi Wad Al-Binkamat Al-Dawriyah. Taqi al-Din ini hidup pada masa dinasti Utsmaniyah. Kitabnya yang sebelah kiri adalah kitab At-Turuq As-Sunniyah fi Al-Alat Ar-Ruhaniyah. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah kitab yang kedua, yaitu kitab di bidang teknik, kitab Al-Kawakib Al-Duriyah fi Al-Wad Al-Binkamat Al-Dawriyah. Kalau yang pertama itu membahas tentang sistem mekanik, yang kedua membahas tentang jam mekanik. Ini sistem mekanik. Kemudian ada steam engine, mesin tenaga panas pertama di dunia, dibuat oleh Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf As-Sami As-Sa'adi, penerus dari Al-Jazari. Kemudian Taqi al-Din juga membuat mesin pompa yang mirip dengan Al-Jazari. Penggeraknya adalah menggunakan aliran air sungai. Kemudian di sini ada sebuah camshaft yang menggerakkan piston yang turun naik. Dari piston itu menggerakkan air dari dataran rendah ke dataran yang lebih tinggi. Kemudian ini jam mekanik yang dibangun oleh Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf. Ini tersimpan di Perancis manuskripnya. Ini adalah rekonstruksinya jam mekanik Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah. Jam mekanik pertama periode Islam. Umat Islam sudah bisa membuat jam mekanik. Ini beberapa kitab yang ditulis oleh Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf. Bidang karyanya itu sangat luas sekali, karena Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf itu ahli agama, seorang qadi, pemutus atau hakim. Kemudian diangkat oleh Sultan Murad III menjadi kepala observatorium di Istanbul, Turki pada masanya. Beliau menyusun sekitar 90 kitab dalam berbagai bidang ilmu, termasuk juga bidang teknik. Ada juga bidang farmasi, ada juga bidang optik, ada bidang matematika, ada astronomi, dan lainnya. Dan Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf ini adalah ilmuwan terakhir dalam periode Islam. Setelah masa Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf, dunia Islam mengalami kemunduran. Ya, namun ini yang perlu kita ingat semua,
ketika mengalami kemunduran dalam periode Islam. Sekarang dunia Islam mengalami kemunduran dalam sisi pengetahuan dan teknologi. Maka yang menjadi obatnya adalah dari ayat Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi meskipun saat ini dunia Islam mengalami kejatuhan, tapi kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun harus bangkit untuk bisa kembali menguasai bidang-bidang teknologi, bidang-bidang ilmu pengetahuan yang dulu pernah dikuasai oleh para pendahulu kita. Salah satunya adalah Ar-Razaz Al-Jajari dan Taqi Al-Din Ibnu Ma'ruf dalam bidang teknik. Itu saja yang bisa disampaikan pada kuliah hari ini.